psikologi gitu ya, tapi sebenarnya ternyata di dalam ajaran agama kita itu juga ada tuntunannya gitu ya, ada petunjuknya. Nah jadi mungkin pada sore hari ini saya ingin menyampaikan gitu ya tentang bagaimana sih tips merubah diri itu menjadi lebih baik gitu ya. Kalau kita ketahui ya mungkin setiap kita ini kan pasti memiliki namanya itu masa jahiliyah. Jadi masa jahiliyah itu suatu masa yang kita itu mungkin banyak berada dalam kesesatan gitu ya. Mungkin juga kita banyak melakukan kesalahan gitu ya. Sampai mungkin suatu hari ibu-ibu merasakan sesuatu yang kenapa ya, misalnya saya seperti ini terus, tidak ada perubahan, kok hanya monoton saja, apa ini yang harus saya lakukan gitu ya, supaya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Subhanallah ya, kalau misalnya kita semua insya Allah yang ada di sini pasti merasakan hal tersebut. Nah itu sebenarnya merupakan warning ya, artinya itu hidayah, salah satu bentuk hidayah gitu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin banyak dari kita yang belum mengetahuinya gitu ya, petunjuk-petunjuk tersebut. Nah jadi ketika kita sudah pernah gitu ya merasakan bahwasanya kita itu haus gitu ya akan ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, keinginan menjadi lebih baik gitu ya, itu berarti Allah sudah memberikan sinyal hidayah gitu ya dalam diri kita. Tinggal bagaimana gitu ya cara kita menyikapinya gitu ya. Kadang ada orang tuh kan yang nanti aja belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya hidayah itu nggak turun begitu saja. Hidayah itu harus kita cari. Ya caranya bagaimana? Ya salah satunya berkumpul dalam majelis ilmu, sering mendengarkan ceramah. Sekarang juga banyak itu ya, bisa di televisi, bisa di radio gitu ya. Banyak sekali sarana-sarana, di handphone juga banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu ya. Bagaimana cara kita untuk menggapai hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi ketika kita sudah mendapat hidayah tersebut, sinyal-sinyal hidayah tersebut, kita harus tanggap ya, harus cepat tanggap untuk bagaimana bisa merealisasikan apa yang sudah ada dalam pikiran kita. Karena pastinya ketika seseorang itu menyadari segala hilaf dan salah dan dosa yang pernah dia lakukan, itu merupakan hal yang sangat alamiah dalam diri manusia. Nah, yang perlu kita lakukan itu tentu saja berusaha gitu ya, bagaimana mendekatkan diri kita dengan hidayah-hidayah yang lainnya, sinyal-sinyal hidayah yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi ibu-ibu, dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah itu menyampaikan bahwasannya sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga orang tersebut yang merubah diri mereka sendiri. Nah, ini sudah sangat jelas. Jadi kalau dia tidak mau berubah, dia tidak akan pernah berubah. Nah, jadi harus dimulai dari kita sendiri untuk merubahnya. Nah, dengan jalan seperti itulah tujuannya nanti ketika kita sudah melakukan perubahan tersebut dalam diri kita, kita bisa menularkannya kepada orang lain. Karena Bu, kalau kita menjadi baik itu ada pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita mengajak orang lain menjadi baik juga, itu juga ada pahala yang
sangat gitu ya, sangat luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin beberapa tips di sini ya yang bisa saya sampaikan. Itu yang pertama, ketika kita berniat gitu ya ingin merubah diri kita menjadi lebih baik, itu yang pertama itu memiliki tekad yang kuat. Nah, jadi kita itu memiliki azam gitu ya dalam diri kita bertekad. Sama ya namanya azam. Iya, azam itu artinya orang yang memiliki tekad yang kuat. Tentu saja tekad yang kuat di sini tekad untuk menuju yang lebih baik. Jadi keinginan untuk merubah diri menjadi lebih baik. Nah, kita harus memiliki tekad dulu di dalam diri kita. Setelah sekian lama gitu ya kita hidup, kita mengalami berbagai macam masalah, sehingga kita menjadi sadar gitu ya bahwa ternyata peran Allah itu sangat besar gitu ya dalam diri kita, sehingga kita memiliki tekad bagaimana caranya kita bisa berubah, harus menjadi lebih baik tentunya dari keadaan yang sekarang. Nah, seperti dalam surah Al-Ankabut ayat 69, Allah itu mengumpamakan ya bahwasannya orang-orang yang memiliki tekad yang kuat itu adalah seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami yang benar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Nah, jadi Bu, pahalanya ketika orang itu memiliki tekad yang kuat untuk merubah dirinya menjadi lebih baik, itu sama dengan berjihad di jalan Allah. Nah, Bu, luar biasa ya Bu. Jadi ya kalau misalnya kita habis umur Bu ya dalam rangka bertekad yang kuat menjadi lebih baik, nah itu sebenarnya pahalanya sama gitu ya dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah setelah bertekad tadi ya, berazam ya di dalam diri ya, bertekad yang kuat. Nah, kemudian yang kedua, kita perbaiki niat kita Bu. Jadi kita melakukan itu untuk apa? Misalnya kita datang ke majelis ilmu, kita tujuannya buat apa? Hanya semata-mata mencari misalnya pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan mencari ilmu itu sebuah kewajiban. Nah, namanya kewajiban kan Bu ya, berarti kita kan kalau kita mengerjakan kita mendapat pahala ya. Nah, ini salah satu contohnya, kita memperbaiki niat kita dalam hal apapun ketika kita melakukan sesuatu setiap harinya. Misalnya mengajarin anak belajar, kita perbaiki dulu niat kita bahwasanya kita ingin membimbing ya, membantu mereka untuk belajar karena Allah Ta'ala. Kita memasak, kita niatkan gitu ya, karena saya juga ingat almarhum nenek saya itu dulu sih waktu saya masih kecil-kecil itu dia menasehati acil-acil saya Bu ya, yang masih bujang-bujang waktu itu. Katanya yang paling saya itu ya, memang memori anak itu begitu sangat kuatnya gitu ya. Ketika dia mendengar yang baik-baik itu akan terekam gitu ya sampai dia dewasa. Jadi kata nenek saya itu dulu seperti ini, kan kebetulan orang Kuta ya, jadi pakai bahasa Kuta. Kita yo katanya awak yo katanya kalian semua, maksudnya gitu. Kalau misalnya memasak tuh diniatkan katanya. Jadi ini sambil katanya mengharu-haru nasi itu katanya diniatkan bagaimana orang yang memakan ini semua bisa sehat katanya, yang makan ini jadi berkah katanya. Itu dulu saya tuh masih TK Bu, saya tuh ingat nenek ini ngomong apa gitu ya, tapi saya ingatin gitu Bu ya. Dan ketika saya sudah besar ya akhirnya itu jadi jadi teringat terus gitu ya, sampai ketika saya sudah berkeluarga
dalam diri kita. Makanya kepada anak-anak yang kecil seperti ini Bu, yang usahakan mereka itu hanya mendengar yang baik-baik saja gitu ya dari kita, orang-orang yang ada di sekelilingnya, terutama di dalam rumah tangga gitu ya. Nah, dalam hal memperbaiki niat ini Bu, dari Bukhari dan Muslim itu meriwayatkan dalam sebuah hadis dijelaskan, ingatlah bahwa di dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika daging tersebut baik, maka baiklah seluruh jasad itu. Tetapi jika jasad itu rusak, maka rusak pula lah seluruh jasad yang ada. Nah, ketahuilah bahwasannya segumpal daging itu adalah hati, Ibu. Nah, jadi hati-hati kita ini yang harus terus kita perbaiki gitu ya, setiap hari. Ketika kita melakukan apapun gitu ya, semua selalu kita niatkan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga gitu ya, berusaha untuk lebih kuat lagi, lebih ekstra usahanya. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu itu kan Bu, pasti ada pasang surutnya ya. Nanti hati kita senang, nanti tiba-tiba kita rajin nih, misalnya setelah mendengar tausiah gitu ya dari siapa gitu ya, kita berusaha untuk memperbaiki diri. Contoh sederhananya misalnya yang selama ini kita sholat tapi hanya sebatas sholat 5 waktu saja, kita berusaha untuk mengamalkan gitu ya, bagaimana sholat sunnah, qabliyah dan ba'diyah yang mu'akkadah ya, yang dianjurkan dalam agama kita. Ini mungkin pengalaman pribadi ya Bu, ketika saya dulu juga saya sholat gitu ya, tapi saya tidak melakukan sholat sunat ya, zaman dulu itu gitu ya. Nah, ketika saya sudah sadar, saya berusaha. Jadi yang biasanya tuh Bu, yang awal saya lakukan waktu itu, saya sholat maghrib. Sholat maghrib itu saya berusaha untuk setiap habis sholat maghrib, saya selalu melakukan sholat sunat 2 rakaat setelah maghrib, karena memang itu yang disunahkan gitu ya dalam ajaran kita. Jadi bertahap Bu, tidak perlu langsung satu hari satu malam itu 5 sholat waktu itu langsung kita kerjakan semua sholat sunatnya, karena mungkin akan terasa berat. Tapi kita berusaha pelan-pelan. Setelah maghrib itu Bu, saya coba selama 1 minggu, kemudian udah mulai terbiasa. Nah, saya tambah lagi dengan sholat isya. Jadi sholat isya itu ada 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat setelah sholat isya. Nah, itu saya coba lagi Bu. Berat memang awalnya, sampai berbulan-bulan juga gitu ya, untuk bisa membiasakan hal tersebut. Tapi ternyata Bu, ketika kita itu ingin melakukan yang baik, itu pasti ditolong gitu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai akhirnya kita itu pasti nanti akan memiliki perasaan ketika kita itu tidak melakukan sholat sunat, itu sama kita merasa seperti tidak sholat gitu ya, tidak sholat fardu. Itu coba Ibu coba dulu gitu ya, lakukan 1 sholat dulu gitu ya. Itu kayak seperti ibu-ibu itu akan merasakan ketagihan gitu ya. Apalagi mungkin kalau ibu-ibu udah ada yang pernah haji atau umroh gitu Bu ya. Wah, ini luar biasa sekali Bu. Sepertinya kita itu gak pengen gitu ya kehilangan momentum yang namanya sholat sunnah gitu ya. Apalagi kalau misalnya di tempat-tempat yang makbul gitu ya, seperti Masjidil Haram gitu ya, di Madinah gitu ya, di Raudah. Itu Bu, kalau Ibu sudah pernah gitu ya, pasti pengen cepet-cepet, pokoknya cepet sampai sebelum orang azan itu kalau bisa sudah duduk gitu ya, sholat sunat dulu, tahiyatul masjid, kemudian lanjut sholat sunat yang lainnya gitu ya. Kita akan seperti merasa ketagihan
Jadi seperti ingin terus, ingin lagi, ingin lagi. Nah, dan itu ada fluktuasinya ya. Jadi kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Itulah iman kita, Bu. Nah, jadi kita harus berusaha lebih ekstra lagi, lebih kuat lagi, lebih maksimal lagi usaha-usaha yang kita lakukan. Itu yang keberapa, Bu? Ketiga ya? Tiga. Ya. Yang keempat, kita selalu berusaha untuk memotivasi diri, Ibu. Nah, ini mungkin salah satu bentuk cara memotivasi diri itu biasanya, ini contoh sederhana juga gitu ya. Saya itu, Bu, kadang bikin tulisan lah di komputer gitu yang bagus-bagus, saya kayak kasih ornamen gitu ya, kemudian saya print berwarna supaya cantik. Nah, saya tempel di, biasanya sih kalau mau lebih kalau mau lebih tahan lama itu saya biasanya suka bikin tulisan tuh saya desainkan ke percetakan ya, Bu ya. Mungkin ya sedikit saja seukuran laptop ini gitu ya, tapi nanti dicetak bagus, terus nanti biasanya saya minta suami suruh kasih plywood gitu, Bu ya, jadi bisa lebih rapi gitu, bisa ditempel. Nah, saya suka bikin tulisan-tulisan seperti itu di dinding gitu ya. Misalnya salah satu contohnya itu saya bikin itu di rumah itu, rezeki terbesar adalah ketika azan berkumandang kita sudah berada di atas sejadah. Saya bikin itu, Bu. Itu untuk mengingatkan diri saya sendiri. Jadi kalau bisa sebelum sholat sebelum azan kita itu sudah ada di atas sejadah. Jadi supaya kita itu sholat tepat waktu. Nah, jadi kita buat ya kata-kata yang bisa memotivasi diri kita gitu ya, untuk menjadi lebih baik. Misalnya di depan pintu kamar mandi kita tulis tulisan keluar dan masuk toilet, supaya anak-anak tuh terbiasa, Bu. Jadi anak-anak saya tuh ya mungkin juga karena sekolahnya sekolah TK Islam gitu, jadi udah terbiasa. Jadi pernah dia tuh udah mau kencing betul gitu ya dari depan pintu, cepet kenapa lagi keluar, lupa doa nih katanya. Jadi dia keluar dari kamar mandi itu cuma mau baca doa karena lupa doa masuk WC katanya. Nah, itu banyak lah, Bu, hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya untuk memotivasi diri kita sendiri untuk terus menerus melakukan kebaikan gitu ya. Itu mungkin salah satu contohnya saja. Atau mungkin kita bisa maksudnya sharing dengan pasangan kita, suami kita gitu ya, hal-hal yang baik, yang baru, saling mengingatkan tentang bagaimana caranya supaya bisa sama-sama melakukan kebajikan. Itu yang keempat ya. Oke. Yang kelima, nah tentu saja hal-hal baik yang sudah kita lakukan itu kita harus selalu istiqomah, Bu, teguh pendirian, harus kuat. Jadi nggak boleh minjam-minjam gitu ya. Artinya ketika kita sudah sudah berniat gitu ya untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, kita harus selalu berada di jalan tersebut gitu ya. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya muqallibal qulub, sabit ala dini, ya Allah yang selalu membolak-balikkan hatiku gitu ya, teguhkanlah aku kepada jalanmu. Banyak, Bu, doa-doa yang bisa kita panjatkan gitu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperkuat gitu ya keistiqomahan yang ada dalam diri kita gitu ya. Robbi aujini an askuro, jadikanlah hamba orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah kami dalam golongan orang-orang yang soleh. Nah, itu salah satu bentuk doa-doa yang kita panjatkan gitu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka
supaya kita bisa tetap istiqomah gitu ya, teguh pendirian gitu ya dalam menjalani perubahan-perubahan yang ada dalam diri kita. Nah, kemudian yang keenam ya Bu. Ya, yang keenam itu optimis. Jadi optimis ini adalah selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mungkin tadi salah satunya yang sudah saya sampaikan juga ya di awal, bahwasanya ketika kita itu ingin terus-menerus melakukan kebaikan, kita itu pasti akan dituntun oleh Allah gitu ya. Yang pasti kita harus selalu istiqomah tadi salah satunya. Nah, kemudian kita juga optimis. Jadi optimis di sini kita selalu berprasangka baik gitu ya kepada Allah. Karena bukan tidak mungkin gitu ya ketika dalam perjalanannya kita akan mengalami sedikit mungkin penurunan gitu ya dalam hal ibadah misalnya. Itu salah satu bentuk ujian gitu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita menyadarinya lagi, kita cepat-cepat beristighfar gitu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sebenarnya Allah itu juga tergantung dari prasangka hambanya gitu ya. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, maka jalannya pun juga akan menjadi baik. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ke-7 ya. Ini kita keluar dari zona nyaman. Maksudnya zona nyaman di sini ibu-ibu, mungkin ada dalam kehidupan kita ini kita merasa tempat keadaan diri kita ini udah mungkin secara finansial cukup gitu ya, kemudian secara materi, secara keimanan kita merasa cukup gitu ya. Nah, ini kita harus berhati-hati karena sebenarnya kita sedang berada dalam zona yang menyenangkan gitu ya bagi diri kita sendiri ketika kita memiliki perasaan-perasaan tersebut. Jadi kita harus keluar dari zona-zona tersebut. Jadi kita harus mencari tantangan baru lagi, tantangan yang lain lagi gitu ya, supaya kita jangan terus-menerus terlena gitu ya. Udahlah saya sudah nikmat dengan apa yang ada sekarang gitu ya. Karena sebenarnya hidup itu adalah sebuah perjuangan gitu ya. Artinya apa? Ketika kita sudah menjadi baik, menjadi nyaman, sebenarnya Allah itu memberikan tantangan lagi yang lebih besar. Jadi kita itu bisa mendapatkan yang lebih baik lagi dari yang sudah kita dapatkan sekarang. Nah, salah satu contohnya mungkin, seperti ibu Jia ya, beliau sebenarnya udah mungkin mengajinya udah bagus gitu ya, udah sering dilakukan setiap hari untuk diri beliau sendiri. Tapi beliau tuh ingin keluar gitu ya, ingin mempunyai tantangan yang lebih gitu ya. Bagaimana caranya supaya bisa anak-anak ini bisa berkumpul bersama, mencari ilmu bersama-sama. Nah, beliau bukalah misalnya rumah Quran ini. Nah, itu salah satu contoh kita ingin keluar dari zona nyaman yang sudah kita nikmati. Ya, ibu-ibu juga sama, mencari ilmu atau apa gitu ya, itu merupakan bentuk dari zona nyaman yang sudah kita alami gitu ya dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang ke-8, ini berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang baik. Nah, ini juga sangat penting sekali gitu ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan hidayah gitu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan itu harus kita tangkap.
harus kita kembangkan, harus kita salurkan. Nah, salah satu caranya itu adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, karena pasti akan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan gitu ya dari mereka. Tentu saja ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu ya untuk bekal kita gitu ya di kemudian hari. Ya, berkumpul dalam majlis-majlis ilmu yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukankah kalau kita bergaul dengan tukang minyak, kita juga akan menjadi wangi gitu ya. Ini mungkin salah satu analoginya ya ibu. Jadi semua itu ya tergantung orang-orang juga yang ada di sekitar kita gitu ya. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, insya Allah juga kita akan menjadi baik. Kemudian yang ke-9 ya. Ke-9 itu adalah perbanyak bersyukur kepada Allah. Ya, tentu saja ini selalu harus kita lakukan gitu ya setiap hari. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih bisa menghirup udara sampai dengan hari ini, bisa bernafas, diberi kesehatan yang baik gitu ya. Ini semua merupakan nikmat-nikmat Allah yang kita tidak akan pernah mampu gitu ya untuk menghitungnya. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah bagaimana umur yang kita lakukan pada hari ini bisa menjadi keberkahan gitu ya, bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lupa ini surahnya, yang pasti itu ketika orang sudah berada di usia 40 tahun, dia tuh harus banyak-banyak berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika ya fi ibadika sholihin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur, selalu mendoakan kedua orang tuaku gitu ya, kemudian beramal soleh, wa a'mala sholiha tardahu adkhilni bi rahmatika ya fi ibadika sholihin, dan selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, itu doa-doa yang mungkin ketika ya banyak ya hadis-hadis yang menerangkan juga ketika kita berusia 40 tahun itu kita harus banyak-banyak melantunkan doa-doa tersebut, karena memang kalau kita pahami artinya itu sungguh sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian juga dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, dan ingatlah juga ketika Tuhanmu menyatakan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan kami tambah lagi nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari maka nikmatku sangatlah pedih. Nah, ini dalam Quran surah Ibrahim. Jadi ketika kita bersyukur maka nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita mengingkari maka tunggulah, kata Allah, azabku itu sangatlah pedih. Kemudian yang ke-10, nah ini selalu memperbaharui taubat. Nah, jadi Bu, selalu melakukan taubat gitu ya. Jadi mungkin ketika kita melakukan keburukan hari ini, misal kita misalnya menceritakan orang lain gitu yang jelek, kita cepat-cepat beristighfar, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beberapa hari yang lalu Bu, saya juga sempat ikut sholat jenazah ya, karena ada salah satu saudara sepupu saya yang meninggal dunia. Jadi setelah memimpin sholat jenazah itu
ustadznya itu ya ada tausiahnya lah sedikit katanya ya. Jadi yang saya ingat juga pada waktu itu beliau mengatakan bahwasanya kita yang masih hidup ini katanya selalu bersaksi gitu ya, artinya kepada si mayit kita sebutkan, kita ungkapkan gitu ya, saya bersaksi bahwasanya si fulan ini selalu melakukan kebaikan dalam hidupnya setiap hari. Misalnya kita tahu misalnya dia suka pergi sholat berjamaah ke masjid, kita sebutkan gitu ya kebaikan si mayit tersebut yang kita ketahui. Karena sesungguhnya apa, malaikat itu kata Ustadz itu ada katanya di sekeliling kita ketika kita melakukan sholat jenazah. Nah kita berharap katanya dari doa-doa yang kita sampaikan tadi kepada si mayit akan seperti itulah juga nanti ketika kita menjadi mayit gitu ya. Banyak orang yang bersaksi gitu ya akan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Jadi katanya sebutkan gitu ya ketika kita datang melayat ya orang yang meninggal, kita berdoa dalam hati, ya Allah aku bersaksi atas ibu ini, dia dulu sering menolong aku misalnya, sering berbuat kebaikan dengan tetangga katanya, sering sebutlah kebaikan-kebaikan apa yang pernah dilakukan si mayit tersebut terhadap diri kita yang kita ketahui.